Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Wanita cantik itu adalah Surowu, dan dia mengenakan gaun putih saat itu juga. Dengan pakaian itu serta wajahnya yang seperti rubah, ini sudah jelas berbeda dari orang banyak, dan ada jenis cara yang tampak berbeda dari dirinya. Tetapi ketika Surowu muncul, ekspresi para tetua menjadi lebih serius lagi. Penjara besi ini sudah dijaga dengan ketat. Selain orang-orang dari Departemen Hukuman, tidak ada orang lain yang bisa masuk ke dalam sana. Namun tindakan Surowu saat ini, itu sama saja seperti menerobos masuk. Tetua Surowu, sekarang ini jarang sekali orang yang ingin bertamu. Aku ingin tahu, bisnis apa yang kamu miliki di Departemen Hukuman aku? Tanya Liu Chengen. Meskipun Surowu tiba dengan niat buruk, setelah memikirkan latar belakang orang ini, bahkan Liu Chengen harus tersenyum saat menghadapnya. Oh, ini hanya masalah kecil. Aku harap kamu bisa membantu, balas Surowu. Senyum menawan Surowu memiliki ribuan jenis keindahan, dan bahkan orang-orang tua merasa sulit untuk mengelolanya. Jika ada sesuatu, tolong katakan saja. Aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu. Liu Chengen tersenyum dan berkata, aku ingin membawa Chu Feng ini. Surowu ringan tersenyum dan berkata, dengan kata-katanya barusan, itu tidak hanya orang lain yang terkejut, bahkan Liu Chengen yang penuh senyum pun memiliki perubahan ekspresi yang sangat besar. Surowu, lelucon macam apa ini? Apakah kamu tahu apa yang dilakukan Chu Feng? Ucap Liu Chengen, dan sikapnya menjadi serius. Tidak peduli apa yang dia lakukan, hari ini, aku akan membawanya pergi, balas Surowu yang juga telah menyingkirkan senyumnya. Itu tidak akan berhasil. Aku akan mengatakan ini sekarang. Bahkan jika dewa sendiri yang datang kepadaku, maka jangan pernah berpikir untuk membawa Chu Feng pergi, ucap Liu Chengen sambil melambaikan lengan bajunya yang besar, kemudian dia berbalik dan tidak memperhatikan Surowu lagi. Tetua Surowu, silahkan pergi, ucap seorang tetua. Setelah melihat itu, beberapa tetua dengan paksa tersenyum sambil berjalan menuju Surowu, dan ingin membawanya pergi. Tetapi bahkan sebelum tetua itu semakin dekat, tekanan tak berbentuk keluar dari tubuh Surowu. Tekanan itu cukup kuat, dan itu berputar seperti pusaran air. Seketika, tekanan itu memenuhi seluruh penjara besi. Hampir pada saat yang sama ketika tekanan dipancarkan, selusin lebih para tetua jatuh di tanah, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulut mereka. Dan hanya Liu Chengen saja yang bisa terus berdiri. Namun saat itu juga angin puyuh berputar di sekitar Surowu, dan rambut hitam legam itu terbang ke atas dan ke bawah. Gaun panjang putih salju itu bergoyang ke kiri dan ke kanan, seolah-olah dia seperti peri yang sedang mendarat. Akan tetapi, tatapannya sangat dingin sedingin es. Aku juga akan mengatakan ini sekarang. Sebaiknya kamu melepaskan Chu Feng. Apakah kamu mau atau tidak? Ucap Surowu. Surowu, jangan memaksakan keberuntunganmu. Balat Liu Chengen. Melihat itu, Liu Chengen juga menjadi marah. Tekanan kuat yang sama pun meledak, dan segera menelan penjara besi. Bergemuruh. Pada saat itu, Chu Feng bisa mendengar suara gemuruh yang datang dari segala arah. Dia juga bisa melihat bahwa penjara besi kokoh itu bergetar dengan keras, seolah-olah itu tidak mampu menahan tekanan yang datang dari mereka berdua. Di bawah tekanan keduanya, bahkan para tetua di ranah asal yang ada di tanah memeluk kepala mereka, sambil berteriak karena sulit untuk bertahan. Tapi anehnya, Chu Feng terlihat baik-baik saja. Tampak ada aura hangat di sekelilingnya, yang membelanya untuk melawan tekanan yang kuat ini. Ini sudah jelas bahwa, tekanan Surowu telah melindunginya. Liu Chengen, sebenarnya aku tidak ingin memandang rendah dirimu. Tetapi kamu masih tidak cocok untuk menentangku. Ucap Surowu. Tiba-tiba saja Surowu melangkah maju. Tepat saat kakinya menyentuh tanah, retakan dalam perlahan-lahan menjalar seperti ular yang bergerak.
Retakan itu dengan cepat melonjak maju ke tanah, dan menuju Liu Chengen. Ledakan. Bang! Ah! Ketika celah itu tiba di depan Liu Chengen, dia langsung terbang dan menabrak dinding besi dengan keras. Saat dia mendarat, mulutnya langsung terbuka, dan seteguk darah tuanya menyembur keluar. Kamu benar-benar telah mencapai tahap ini. Dengan kekuatan itu, mengapa kamu masih tinggal di pelataran dalam sebagai tetua? Ucap Liu Chengen dengan sangat terkejut. Liu Chengen menatap Surou dengan tatapan kosong karena ketakutan serta kekuatan Surou yang jauh melebihi imajinasinya. Oh, ada hal-hal yang tidak boleh ditanyakan. Balas Surou sambil dengan jijik menatap Liu Chengen secara sekilas, dan melambaikan tangannya ke udara. Dengan beberapa gerakan serta suara dentang, rantai besi Chu Feng di tangannya telah terputus. Dengan begitu, Chu Feng juga mendapatkan kembali kebebasannya, dan secara stabil ia mendarat di lantai. Meskipun Chu Feng tidak tahu mengapa Surou datang dan menyelamatkannya, dia masih dengan cepat berlari di sebelahnya. Dia tahu pada saat ini dan secara instan, hanya berada di sebelah orang ini sajalah, maka dia akan berada di posisi yang paling aman. Chu Feng melihat celah di tanah dan tidak bisa membantu, tetapi menghirup udara dingin. Seluruh penjara besi ini diciptakan dengan besi tebal dan kuat. Untuk dapat membuat celah dengan satu langkah di atas besi ini, itu menunjukkan betapa kuatnya kekuatan Surou. Chu Feng tidak terlalu terluka, dan Surou juga tersenyum manis kepada Chu Feng. Dia meraih tangan Chu Feng, dan kemudian menariknya keluar. Saat dia melihat dari dekat, Chu Feng menemukan bahwa Surou ini cukup cantik juga. Meskipun wajah Su Mei tidak lebih buruk dari wajah Surou, namun dia masih agak muda dan dia masih sedikit kurang matang. Sedangkan untuk Surou, dia agak berbeda. Dia memilikinya, dan seluruh tubuhnya memancarkan pesona dewasa itu. Bahkan aroma tubuhnya sangat mempesona. Tapi saat Chu Feng tenggelam dalam aroma yang menarik itu, Surou tiba-tiba berhenti dan menoleh ke belakang, dan berkata dengan nada yang sangat dingin kepada Liu Chengen. Lebih baik jangan pernah berpikir tentang menyerang Chu Feng secara tersembunyi, atau membahayakan keluarga Chu-nya. Jika kamu melakukannya, maka konsekuensinya akan lebih parah dari cucumu itu. Karena aku akan menghapus seluruh keluarga Liu kamu dari Sekte Azure, ucap Surou kepada Liu Chengen. Surou, kamu jangan mendesak aku. Jika kamu menekan aku dengan cara seperti ini, maka tidak ada yang akan mendapat manfaat dari ini. Liu Chengen berteriak dengan marah. Oh, jika kamu merasa bisa, maka kamu dapat melanjutkan dan mencobanya. Aku akan menemanimu kapan saja, ucap Surou. Surou tiba-tiba tersenyum, tetapi senyumnya itu tampak sangat dingin. Dia tidak berbicara lagi dengan Liu Chengen, dan kemudian berjalan keluar dari penjara besi bersama Chu Feng. Setelah Surou berjalan keluar, Liu Chengen seperti bola yang tidak memiliki udara, dan dengan lemah tergeletak di tanah dengan ekspresi kosong. Setelah beberapa saat, dia dengan pahit tersenyum, dan air mata tuanya mulai jatuh. Dia tahu bahwa dia hanya melebih-lebihkan saja sekarang, karena dia telah membandingkan latar belakang keluarga Liu dan keluarga Su. Dan itu benar-benar seperti penyihir kecil terhadap penyihir hebat. Bahkan itu tidak layak untuk disebutkan. Hari ini dia hanya bisa menelan ludahnya, yang tidak menyenangkan itu ke dalam perutnya. Dia ditakdirkan untuk tidak memiliki peluang lagi, karena dia tidak ingin seluruh keluarganya dimusnahkan. Di aula di gedung para tetua, Surou terlihat sedang membuat teh. Chu Feng sedang duduk di bangku dengan satu kaki di atas yang lain, ketika dia secara diam-diam menatap puncak kembar Surou yang berkembang dengan baik, dan pantatnya yang halus dan juga bundar. Saat melihat ke bawah gaun, dan mendarat di kaki putihnya yang panjang dan indah nan bersalju itu, gelombang api jahat tidak bisa membantu, tetapi berkutat di bawah perutnya. Hehehe, wanita ini cukup yahut juga, gumam Chu Feng secara diam-diam di dalam hatinya. Orang yang bisa menikmati tubuh yang begitu indah, maka orang tersebut akan memiliki keberuntungan yang langka.
Jika mungkin Chu Feng melihat dia telanjang dan mengungkapkan kulit putih salju yang sempurna, Chu Feng hanya perlu memikirkannya kalau dia merasa beruntung. Tetapi dia hanya bisa berpikir seperti itu, karena dia tahu bahwa Su Rou bukan orang yang sederhana. Belum lagi dia adalah dewi di hati murid-murid pelataran dalam yang tak terhitung jumlahnya, bahkan murid inti dan tetua menyatakan perasaan mereka kepada Su Rou, dan juga dengan gila mengejarnya. Tetapi sampai hari ini, tidak ada sama sekali yang bisa menaklukkannya. Jadi, wanita ini bukanlah orang yang akan menyerah begitu saja, dan dinikmati oleh orang normal. Nih, minumlah secangkir teh untuk menjaga ketakutanmu, ucap Su Rou sambil memberikan secangkir teh untuk Chu Feng. Terima kasih tetua Su Rou, aku memang cukup haus, balas Chu Feng sambil menerima teh itu, dan menuangkan semuanya ke dalam mulutnya. Dia bahkan berharap lebih ketika dia bertanya, apakah tehnya masih ada lagi? Tanya Chu Feng. Tentu saja, jawab Su Rou. Su Rou terus-menerus menuangkan beberapa cangkir teh lagi untuk Chu Feng, dan dia selalu menyelesaikannya dengan satu tegukan. Setelah menghabiskan satu teko teh, dia menyeka mulutnya dengan puas. Lalu di saat dia menyeka mulutnya, dia bahkan bersendawa. Melihat Chu Feng bertindak seperti itu, Su Rou terkejut. Bagaimana bisa orang ini tidak ada rasa takut sedikit pun? Bahkan dia hanya kehausan saja, pikir Su Rou. Di saat dia memikirkan bahwa, seorang pria muda pada usia seperti itu akan sangat berani menghadapi situasi yang mengancam seperti itu. Keberanian, wawasan, dan kebijaksanaan semacam itu, ini benar-benar membuatnya dapat melihatnya dalam cahaya lain. Semakin dia berpikir, maka dia semakin merasa bahwa dia menyelamatkan orang yang tepat hari ini. Tetua Su Rou, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Karena kalau tidak, aku takut bahwa kehidupan kecil aku benar-benar akan berakhir, ucap Chu Feng sambil berdiri, dan dengan tulus berterima kasih. Tapi dia juga menebak bahwa, Su Rou menyelamatkannya karena dia ingin mengikatnya. Tapi bagaimanapun juga, dia memang telah menyelamatkannya. Jika dia tidak mengucapkan terima kasih, maka itu hanya akan menipu dirinya sendiri. Tidak perlu berterima kasih. Dalam situasi ini, Liu Mang sendiri telah melakukan kesalahan terlebih dahulu. Dan sebagai tetua di sekolah Azure Dragon, itu normal bagi aku untuk melindungimu. Karena bagaimanapun juga, kamu masih murid yang langka dan luar biasa, balas Su Rou. Wajah Su Rou yang manis itu tersenyum, dan setelah itu dia mengulurkan tangannya ke arah Chu Feng. Karena kamu sudah tahu teknik 3 gaya guntur, bisakah kamu menyerahkannya kembali? Karena keterampilan bela diri seperti itu tidak dapat menyebar di luar, ucap Su Rou. Tetua Su Rou, aku akan jujur padamu. Dalam 3 gaya guntur ini, aku hanya bisa menggunakan 2 dari mereka, dan aku belum mengerti yang ketiga, balas Chu Feng sambil mengeluarkan teknik 3 gaya guntur, tetapi dia agak enggan berpisah dengannya. Su Rou mengambil teknik 3 gaya guntur tersebut, lalu tersenyum dan berkata kepada Chu Feng. Aku tidak akan menyimpan keterampilan ini padamu. Selain pendiri sekolah ini, itu tidak ada yang benar-benar bisa memahami gaya ketiga. Jadi, jika kamu hanya menguasai 2 saja, maka itu tidak apa-apa, balas Su Rou. Oh, mendengar kata-kata Su Rou, Chu Feng secara tersembunyi bahagia. Karena samar-samar dia merasa ada beberapa poin penting dalam gaya ketiga, yang belum sepenuhnya dia pahami. Tapi Chu Feng juga merasa, kalau suatu hari nanti dia benar-benar bisa memahaminya. Pada saat itu, bukankah dia satu-satunya orang yang tahu gaya ketiga selain Lendiri Azure Dragon? Setelah itu, Su Rou mengobrol sedikit dengan Chu Feng. Tetapi itu hanya kekhawatiran seorang tetua terhadap seorang murid, dan dia tidak menyebutkan apapun tentang pengikatan Chu Feng. Setelah meninggalkan gedung tetua, Chu Feng memiliki penilaian di dalam hatinya. Meskipun Su Rou tampak jauh lebih lembut daripada Su Mei, pemikirannya jauh lebih dalam daripada Su Mei. Oi, kamu akhirnya keluar juga, ucap seseorang.
Di saat Chu Feng berjalan keluar dari pintu besar gedung tetua, dia mendengar suara yang manis. Saat melihat ke atas, dia melihat sosok seperti kupu-kupu sedang mendekatinya. Itu adalah adik perempuan Surou, yaitu Su Mei. "Terima kasih untukmu kali ini," ucap Chu Feng sambil tersenyum. Dia tahu alasan mengapa Surou membantunya, itu kemungkinan besar karena gadis ini. Setidaknya, dialah yang telah memberitahu Surou. "Oh, aku tidak tahu, tetapi kamu sepertinya masih punya hati. Tetapi jika kamu ingin mengucapkan terima kasih, kamu tidak bisa menggunakan mulut kamu saja. Bukankah seharusnya kamu mengungkapkannya dengan lebih materialistis?" balas Su Mei. "Oh, jadi, apakah kamu ingin aku menciummu?" ucap Chu Feng. "Kurang ajar," teriak Su Mei. "Kalau begitu, apakah kamu ingin aku memelukmu?" ucap Che Feng. "Pergi sekarang," balas Su Mei. "Baiklah, kalau begitu aku akan menikahimu," ucap Chu Feng. "Bajingan, cepat sana pergi sekarang," balas Su Mei. Wajah kecil Su Mei memerah karena marah. Meskipun dia tahu bahwa Chu Feng tidak tahu malu, dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia lebih tidak tahu malu lagi. Jadi, dia tidak memperhatikannya lagi, dan berbalik untuk pergi. Melihat Su Mei cemberut dan pergi, Chu Feng hanya tertawa saja. Meskipun dia tidak berani menggoda Surou, tapi dia berani menggoda gadis kecil ini. Tetapi setelah sedikit tertawa, Chu Feng masih menyusul dan berkata sambil tersenyum. "Hoi hoi, bagaimana kalau aku bergabung dengan Wings Alliance?" tanya Chu Feng. "Wah, benarkah?" balas Su Mei. Mendengar kata-kata itu, Su Mei langsung berhenti berjalan. Sepasang mata mengkilapnya, itu segera menatap Chu Feng sambil berkedip-kedip. "Tentu saja, karena aku telah berutang budi padamu, dan aku akan kukembalikan cepat atau lambat. Ini tidak dihitung sebagai melunasi hutang budiku, tetapi itu hanya untuk memenuhi keinginan kecilmu," ucap Chu Feng. Kata-kata Chu Feng ini datang dari hatinya. Meskipun Su Mei melihat potensinya, tapi saat ini dia bukanlah apa-apa. Jika bukan karena mereka telah menyelamatkannya, ia bahkan tidak akan memiliki nyawanya pada saat ini. Seseorang harus tahu bantuan dan mengembalikannya, dan Chu Feng adalah orang seperti itu. Pada awalnya, ketika dia menolak Dragon dan Tiger bersaudara, dia khawatir akan mengungkapkan kekuatan bawaannya. Tetapi sekarang, tampaknya hal itu sudah ketahuan. Dia menolak pada saat itu, ini karena dia tidak suka bagaimana Su Mei mengancamnya. Tapi sekarang dengan kekuatannya, dia masih tidak memiliki cara untuk melindungi Chu Yue dan keluarganya di pelataran dalam. Jadi, dia merasa bahwa memasuki aliansi sayap, dia sekarang memiliki ratusan manfaat dan tidak ada salahnya. Hal ini juga sangat membantu perkembangan keluarga Chu-nya juga. Lalu secara samar, Chu Feng bisa merasakan bahwa latar belakang Su Mei dan Su Rou tidak sederhana, dan yang disebut keluarga Su juga bukanlah keluarga sederhana. Sebuah keluarga yang memiliki teknik misterius, itu sama sekali tidak akan menjadi kekuatan yang biasa-biasa saja. Setidaknya itu akan sebanding dengan sekolah Azure Dragon. Jadi, dia merasa bahwa alasan mengapa Su Rou dan Su Mei pergi ke sekolah Azure Dragon adalah untuk menemukan seseorang yang memiliki kekuatan, lalu keluarganya dapat mengikat orang kuat tersebut ke dalam keluarga mereka sendiri. Itu sama halnya seperti Liu Chengen yang bertanya pada Su Rou, mengapa dia masih tinggal di pelataran dalam, ketika dia memiliki kekuatan semacam itu? Mengapa dia tidak menjadi tetua inti saja? Itu karena, murid inti tidak akan dengan mudah diikat oleh orang lain. Tetapi sebagian besar murid di pelataran dalam, mereka adalah orang-orang baru. Mereka masih mudah untuk ditarik, dan bahkan lebih mudah untuk diikat. Pada akhirnya, para perawat itu mengembangkan kekuatan keluarga mereka. Pada akhirnya, Chu Feng juga memutuskan untuk bergabung dengan keluarga mereka. "Jadi kamu masih memiliki sedikit hati nurani," ucap Su Mei. Mendengar itu, Chu Feng hanya bisa mengangguk. Su Mei tersenyum manis, dan kemudian berkata kepada Chu Feng,
Kebetulan sekali, besok ada misi untuk aliansi sayap kita. Kamu boleh bergabung juga, ucap Su Mei. Misi apa yang membutuhkan begitu banyak orang untuk berpartisipasi? Chu Feng menyatakan dengan kebingungan. Melihat kualitas anggota Wings Alliance, mereka semua memiliki kekuatan untuk menyelesaikan misi di tingkat kesulitan yang tinggi sendirian. Mengapa mereka membutuhkannya untuk bergabung juga? Pikir Chu Feng. Apakah kamu pikir itu akan menjadi misi sampah, seperti halnya yang ada di lokasi pemilihan misi? Aku akan memberitahumu hal ini. Wings Alliance tidak akan pernah melakukan misi itu. Misi yang kami lakukan, itu tidak lebih mudah daripada misi yang dilakukan para murid inti. Jadi lebih baik kamu harus mempersiapkan diri. Dan juga, hadiah untuk misi ini juga sangat murah hati. Karena tidak ada yang memberikan misi kepada kita, itu berarti bahwa kita telah mengambil semuanya dari misi tersebut, kata Su Mei dengan serius. Mengutuk. Kami tidak melakukan perampokan secara berkelompokan, Chu Feng tersenyum dan berkata. Idiot, besok siang datang saja ke sini, dan temui aku. Dan juga, jangan mengenakan pakaian sekolah Azure Dragon. Ucap Su Mei sambil memberikan slip kertas, dan juga lencana untuk Chu Feng. Slip kertas itu menyatakan lokasi untuk pertemuan besok, dan lencana itu adalah simbol dari aliansi sayap. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.